Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Siti, perkenalkan saya Dr. Obi Marsa Ilham, dokter umum di Rumah Sakit Islam Siti Rahmah. Nah, mungkin pada saat bulan puasa sekarang ini mungkin banyak ya sahabat Siti yang mengeluhkan adanya masalah di saluran sistem pencernaannya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas penyakit tentang saluran pencernaan. Nah, mungkin sahabat Siti mungkin bertanya-tanya, kenapa bisa terjadi GERD? Nah, secara sederhananya, GERD itu terjadi karena terjadinya tidak keseimbangan antara faktor ofensif atau yang memperberat dan faktor defensif yang mempertahankan agar GERD itu tidak terjadi. Yang pertama kita akan membahas itu faktor defensif. Untuk faktor defensif, jadi di antara lambung dan esofagus atau kerongkongan tersebut ada sebuah struktur yang mempertahankan agar cairan lambung ini tidak masuk ke kerongkongan. Itu disebut dengan lower esophageal sphincter atau biasanya kita sebut dengan LES. Jadi LES ini dia mencegah atau mempertahankan asam lambung tidak naik ke atas. Itu biasanya dia tuh mempunyai kekuatan tonus lebih dari 3 mm air raksa. Nah, pada pasien-pasien GERD itu biasanya ada kelemahan pada LES ini. Nah, nanti kita akan membahas apa-apa saja sih faktor yang bisa menyebabkan LES ini melemah. Nah, yang pertama itu ada faktor makanan. Biasanya itu makanan yang bersifat asam atau yang bersifat pedas itu. Yang kedua tuh ada faktor obat-obatan juga bisa, seperti obat antikolinergik seperti CPZ, olanzapin, itu biasanya pada pasien-pasien dengan psikiater. Yang ketiga itu ada golongan tiofilin atau biasanya pada pasien-pasien paru gitu. Yang ketiga itu ada faktor hormonal, biasanya pada ibu-ibu hamil itu hormon progesteronnya itu meningkat. Jadi hormon progesteron ini bisa menyebabkan LES ini melemah. Jadi itu faktor-faktor defensif, faktor-faktor yang menyebabkan LES ini melemah. Itu yang 3 tadi ya. Nah, sedangkan untuk faktor ofensifnya atau faktor yang memperberat itu yang pertama itu ada dari makanan yang meningkatkan asam lambung, yang seperti tadi makan yang pedas, asam, bergas gitu. Terus ada faktor bisa juga dari faktor tekanan intraabdomen yang meningkat, biasanya pada orang-orang yang obesitas, orang-orang yang suka memakai celana ketat itu. Terus yang ketiga itu ada karena faktor pengosongan lambung yang terlambat. Itu biasanya pada orang yang suka makan pada malam hari. Sahabat Siti, apa sih gejala-gejala yang bisa sahabat Siti temui di rumah untuk mendiagnosa penyakit GERD? Nah, yang pertama itu sahabat Siti kalau penderita GERD itu biasanya dia merasakan rasa terbakar di sekitar dada sampai ke punggungnya. Itu yang pertama. Yang kedua, adanya regurgitasi atau rasa pahit di lidah atau tenggorokannya. Itu biasanya terjadi setelah 1 sampai 2 jam setelah dia makan. Gejala lainnya itu bisa juga dia bisa disfagia atau sulit menelan, odinofagia atau nyeri pada menelan. Mungkin sahabat Siti bertanya-tanya di rumah, apakah saya ini mengalami GERD atau tidak? Nah, jadi ada sebuah kuesioner atau penelitian yang bisa sahabat Siti lakukan di rumah. Jadi sahabat Siti itu mengingat sekitar 1 minggu atau 7 hari sebelumnya. Apakah ada poin-poin atau pertanyaan yang sekitar 6 buah ini yang sahabat Siti alami selama 1 minggu ini? Yang pertama, itu pertanyaan yang pertama itu mengenai apakah sahabat Siti ada merasakan nyeri ulu hati atau rasa-rasa terbakar di sekitar dadanya atau heartburn.
Nah, jika seandainya tidak ada atau itu poinnya 0. Jika ada 1 hari itu poinnya 1. Jika seandainya 2 sampai 3 hari itu poinnya 2. Sedangkan untuk jika mengalami 4 sampai 7 hari itu poinnya 3. Untuk yang kedua itu pertanyaannya, apakah seberapa sering sahabat Siti mengalami naiknya asam lambung ke mulut atau tenggorokan atau yang disebut tadi regurgitasi. Jika tidak ada berarti poinnya 0. Jika ada 1 hari itu poinnya 1. 2 sampai 3 hari itu poinnya 2. Sedangkan 4 sampai 7 itu poinnya 3. Nah, untuk pertanyaan yang 3, 4 ini penilaiannya sama. Jadi untuk yang 3, seberapa sering itu Anda mengalami mual, atau yang keempat itu seberapa sering sahabat Siti mengalami nyeri ulu hati. Nah, jadi kalau seandainya 0 hari tidak ada itu poinnya 3, sedangkan kalau seandainya ada 1 hari itu poinnya 2, kalau seandainya 2 atau 3 hari itu poinnya 1, sedangkan 4 sampai 7 hari itu poinnya 0. Jadi terbalik dari yang 1, 2 tadi. Nah, untuk yang poin 5 sama 6 itu kalau yang poin 5, seberapa sering sahabat Siti mengalami kesulitan tidur karena nyeri dada tadi atau rasa terbakar tadi. Sedangkan yang 6 itu seberapa sering sahabat Siti menggunakan obat untuk membantu atau meredakan gejala nyeri dada ini. Kalau seandainya itu 0 hari itu poinnya 0, kalau 1 hari itu poinnya 1, kalau 2 sampai 3 hari itu poinnya 2, sedangkan 4 sampai 7 hari poinnya 7. Nah, jika seandainya dari skor tadi poin sahabat Siti itu ada di bawah 7, berarti sahabat Siti tidak mengalami GERD. Sedangkan kalau seandainya di atas 7 sampai 18, kemungkinan sahabat Siti mengalami GERD. Nah, gimana sahabat Siti? Berapakah sahabat Siti mendapatkan skor masing-masing? Untuk menegakkan diagnosa dari GERD ini, itu kita ada 2 cara. Yang pertama menggunakan terapi empiris. Terapi empiris ini merupakan suatu terapi menggunakan obat-obat golongan PPI, proton pump inhibitor, itu biasanya golongan omeprazol, lansoprazol, pantoprazol, dengan menggunakan dosis tinggi selama 1 sampai 2 minggu. Nah, biasanya dikatakan positif pasien ini menderita GERD apabila dengan pemberian obat ini nyeri atau gejalanya berkurang sekitar 50-75%. Tapi sahabat Siti, terapi ini tidak dibolehkan pada pasien yang mempunyai tanda-tanda alarm. Nah, apa aja tanda-tanda alarm itu? Yang pertama, pasien dengan usia lebih dari 55 tahun. Yang kedua, adanya penurunan berat badan. Terus adanya odinofagia atau disfagia. Terus adanya hematemesis melena atau BAB hitam atau muntah darah. Untuk diagnosa yang kedua itu kita biasanya menggunakan endoskopi. Pada endoskopi itu biasanya ditemukan mucosal break atau mukosa yang terputus di esofagusnya atau kerongkongannya. Nah, sekarang kita masuk ke tahap terakhir, itu untuk mengobati atau mencegah GERD ini sendiri. Nah, untuk pencegahannya atau pengobatannya itu ada 2. Yang pertama itu ada yang bersifat medikamentosa atau menggunakan obat-obatan, atau yang non medikamentosa atau tanpa obat-obatan. Nah, yang pertama kita masuk ke yang non medikamentosa dulu. Tanpa pengobatan ya. Jadi di sini kita menganjurkan untuk penderitanya atau sahabat-sahabat Besti yang mengalami GERD untuk mengubah gaya hidup atau lifestyle-nya. Yang pertama itu penurunan berat badan jika sahabat Besti mengalami obesitas atau overweight. Yang kedua itu mengurangi makanan yang bersifat asam, gas atau kafein atau coklat atau teh. Yang ketiga itu hindari makan 2 jam sebelum tidur.
Nah, biasanya pada saat bulan puasa ini sahabat Besti setelah tarawih pasti suka ngemil atau makan ya, makan cola atau makan bubur. Nah, ini bisa juga menyebabkan GERD karena pengosongan lambung yang lambat jadinya. Setelah tarawih makan cola pasti ngantuk. Jadi langsung tertidur. Nah, itu yang menyebabkan GERD ini memperparah GERD-nya pada sahabat Besti. Jadi kalau seandainya sahabat Besti mau makan cola atau mau makan bubur, usahakan 2 jam sebelum tidur. Nah, jadi duduk dulu atau baca Al-Quran atau yang lainnya. Jika seandainya dengan terapi non medikamentosa tadi gejala GERD sahabat Siti tidak berkurang atau tambah parah, maka kita akan melakukan pengobatan dengan obat-obatan seperti obat omeprazol, lansoprazol, dan pantoprazol. Sahabat Siti, itulah bincang sehat bersama Siti untuk kali ini. Nah, jika seandainya sahabat Siti mengalami gejala GERD atau seperti pembahasan kita tadi, silakan menghubungi fasilitas kesehatan terdekat atau langsung aja ke Rumah Sakit Islam Siti Rahmah. Nah, demikianlah pembahasan kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.